Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair santriwan santriwati kelas 8 MBS AR Fahrudin. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelumnya Ustazah sudah membagikan ringkasan materi. Di situ sudah kalian terima semua. Setiap santri mendapatkan satu lembar kertas. Kita akan bahas materi lanjutan dari sebelumnya. Nah, makanya di sini nomor yang Ustazah berikan adalah nomor 4. Karena yang terakhir kemarin kita sudah bahas sampai subbab ketiga. Di subbab keempat dan kelima nanti kita akan bahas posisi titik terhadap titik acuan, dan yang kelima adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Sebelum kita mulai, silahkan kertas yang sudah kalian peroleh ditempel di buku catatan masing-masing. Jangan sampai kertas tersebut hilang, karena itu adalah ringkasan materi yang Ustazah sampaikan. Kemudian di subbab keempat dan kelima ini adalah subbab materi terakhir pada bab 2 ini. Tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di situ kita bahas yang nomor 4 dulu ya, posisi titik terhadap titik acuan. Di situ sudah ada gambar, Di situ sudah ada gambar koordinat kartesius, kemudian ada gambar titik-titik yang ada simbol-simbolnya ya. Nah, di sini adalah gambar untuk contoh soal bahasan posisi titik terhadap titik acuan. Nah, di sebelah kanan itu adalah soalnya yang ditanyakan ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan. Titik acuannya nanti berbeda dengan bahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dituliskan dengan itu yang tanda kurung X, Y. Tetapi nanti di bahasan kali ini titik acuannya itu nanti bisa berbeda-beda. Tidak harus pada titik 0 pada koordinat kartesius. Nah, langsung saja. Contohnya adalah tentukan koordinat-koordinat tempat-tempat di atas. Nah, ini harusnya di samping ya, karena gambarnya di samping, dengan titik acuan yang diberikan. Nah, jadi kita perhatikan soalnya baik-baik. Yang pertama, yang A, posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, di gambar koordinat kartesius ini kan ada gambar sekolah ini. Ini ada di kuadran berapa? Hayo sekolahnya. Ini adalah kuadran 2 ya. Kemudian ada gedung pertemuan. Gedung pertemuan ini ada di kuadran 1. Tadi sekolah kuadran 2. Gedung pertemuan kuadran 1. Kemudian ada gambar museum, itu ada di kuadran 3, dan gambar stadion ada di kuadran 4. Diingat-ingat lagi, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua adalah posisi museum dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan. Nah, di sini yang di B itu yang ditanyakan ketika titik acuannya gedung pertemuan. Kemudian yang C, posisi sekolah dan Tugu Pahlawan dengan titik acuannya adalah stadion. Nah, dari soal ini kalau kita pahami kan titik acuannya itu bukan sumbu X dan sumbu Y, tetapi bermacam-macam sesuai yang ditanyakan. Nah, di sini Ustazah ganti saja kertasnya yang lebih besar. Nah, oke, langsung saja bagaimana cara menjawab soal yang A. Caranya adalah kita perhatikan pertanyaannya dulu, dipahami baik-baik. Yang ditanyakan adalah posisi gedung pertemuan. Gedung pertemuan
yang pada koordinat kartesius letaknya di mana? Nah, kita cari dulu gedung pertemuan. Oh, ternyata di sini Ustazah, gedung pertemuan ada di sini. Posisi gedung pertemuan dan sekolah. Sekolah nanti di sini dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, ternyata di soal yang diminta ini yang menjadi titik acuannya adalah Tugu Pahlawan. Berarti Tugu Pahlawannya kan di sini. Nah, kita jawab satu-satu dulu. Ini kan nanti jawabannya jadinya 2 ya. Nah, kita jawab yang A. Nah, kita jawab dulu yang posisi gedung pertemuan. Nah, kalian sambil menulis ya. Di sini Ustazah nulis, kalian juga nulis. Posisi gedung pertemuan dengan titik acuannya, dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, jadi yang kita lihat di koordinat kartesiusnya di gambarnya adalah Tugu Pahlawan sebagai titik acuan dan gedung pertemuan yang dicari titiknya, posisinya. Nah, Tugu Pahlawan kan di sini. Kita akan mencari titik gedung pertemuan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita tarik garis, kita cari titik-titiknya saja. Ini kan Tugu Pahlawan posisinya di sini ya. Nah, ini gedung pertemuan di sini. Kita bikin garis untuk memperjelas saja. Garis titik-titik ya. Nih. Nah, Tugu Pahlawannya itu kan segaris dengan sumbu X. Jadi ini Ustazah bikin garis ke sini. Kemudian gedung pertemuan. Gedung pertemuan yang ini kan yang ke bawah. Kemudian yang ke samping. Nah, kalau yang ke samping, Tugu Pahlawannya itu kan terletak pada sumbu Y. Berarti kita bikin seperti ini ya. Nah, oke. Di sini sudah kita bikin garis-garis ini, kemudian kita cari, kita buat titik gedung pertemuannya. Kalau membuat posisi titik itu kan penulisannya adalah menggunakan tanda kurung, kemudian yang ditulis terlebih dahulu adalah yang sumbu X, sumbu Y ya. Nah, berarti ini X-nya berapa? X-nya sama dengan berapa? Oh, ternyata X-nya sama dengan 5. Kemudian Y-nya ini berapa? Setelah ditarik garis tadi, Y-nya adalah 4. Berarti bisa kita tuliskan posisi gedung pertemuan dengan titik acuan Tugu Pahlawan adalah X, Y. X-nya 5, Y-nya adalah 4. Nah, jadi posisi gedung pertemuan dengan titik acuan Tugu Pahlawan itu adalah 5,4. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu kan yang posisi sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Posisi sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Nah, selanjutnya kita kembali ke gambarnya. Kita cari sekolah. Oh, sekolah di sini. Nih. Kemudian titik acuannya masih sama, Tugu Pahlawan di sini. Nah, kita bikin garisnya lagi. Ini kan Tugu Pahlawan tadi terletak pada sumbu X. Nah, kita tarik dulu garisnya seperti ini. Kemudian yang ke samping, nah, oh gini. Nah, kita cari X-nya ini berapa.
0, 0 tuh yang di Tugu Pahlawan ini ya. Kemudian ini min 1 dan ini min 2. Berarti X-nya adalah min 2. Kemudian Y-nya berapa? Karena di sini sudah ada nomornya, ya bisa lebih mudah ya, bisa langsung saja. Oh, Y-nya sama dengan 5. Nah, langsung saja. Berarti posisi sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan adalah min 2,5. Berikutnya sudah yang A, kemudian yang B. Posisi museum dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan. Satu-satu lagi. Posisi museumnya dulu. Posisi museum dengan titik acuannya adalah gedung pertemuan. Jadi nanti titik acuannya itu bisa berubah-ubah ya, karena memang bahasan materi kali ini. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah posisi museum dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan. Kita bahas dulu yang posisi museum terhadap gedung pertemuan. Jadi yang menjadi titik acuannya adalah gedung pertemuan ini. Titik acuannya ini gedung pertemuan. Nah, kemudian yang dicari titiknya adalah museum. Oh, museumnya di sini. Nah, bagaimana caranya? Ketika suatu titik itu menjadi titik acuan, misalkan ini kan gedung pertemuan. Dia tidak seperti pada titik Tugu Pahlawan. Kalau di Tugu Pahlawan itu kan pas tadi di titik 0. Titik 0,0 pada koordinat kartesius. Nah, kalau di gedung pertemuan ini kan dia letaknya di kuadran 1 ini ya. Nanti suatu titik acuan itu dianggap pada posisi 0,0. Jadi ini titik acuannya dianggap posisinya berada pada 0,0. Lalu bagaimana kita menentukan posisi museumnya? Nah, jadi kita tarik saja garis yang lurus dengan posisi museumnya. Museumnya kita lihat yang di sumbu X-nya dulu ya. Di sini museumnya. Kemudian gedung pertemuannya kan ini kalau kita buat titiknya di sini. Nah, di sini. Nah, ini gedung pertemuannya letaknya adalah 0,0. Nah, ternyata museumnya kan di sini. Kita bikin garisnya. Garisnya dari sini kita bikin set. Nih, kita hubungkan sampai pada titik ini. Nah, lalu bagaimana kita menentukan letak X pada museum ini? Caranya kita hitung, ini kan 0,0. Setelah 0 itu kan berarti 1. Nah, sebelumnya kita lihat dulu arahnya itu ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia, kalau untuk sumbu X ke kanan itu kan berarti dia positif nilainya. Tapi nanti kalau ke kiri dia bernilai negatif. Nah, kita lihat ini ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan ke kiri. Nanti kalau ke kiri artinya setiap bergerak 1 dia bernilai minus. Berarti di sini adalah min 1. Kemudian ini min 2, min 3, min 4. Ini min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, dan yang terakhir adalah min 11. Nah, berarti X-nya bernilai min 11. Kemudian bagaimana dengan Y-nya? Nah, kita tarik garis yang sejajar, titiknya yang sejajar dengan gedung pertemuan tadi, titik acuannya. Oh, ternyata di sini Ustazah. Ini berarti dia bernilai 0, dianggap 0 ya, 0,0.
Nah, kemudian kita cari Y-nya. Kita ingat-ingat lagi, Y itu kan ke atas dan ke bawah. Sumbu Y ketika ke atas itu bernilai positif atau negatif. Nah, ini bisa kalian lihat. Nilainya kan positif. Berarti kalau sumbu Y ke atas itu bernilai positif, tapi kalau ke bawah itu bernilai negatif. Nah, ini kalau kita hubungkan pada titik museum itu naik atau turun. Nah, yang menjadi titik acuannya adalah gedung pertemuannya. Gedung pertemuan jalan ke museumnya. Nah, berarti berapa? Berarti turun ya. Kalau turun artinya dia ke bawah, berarti artinya negatif. Nah, kita hitung. Tadi titik acuannya sini. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan sampai sini min 5. Nah, berarti artinya titik Y-nya adalah min 5. Oke. Jadi posisi museum dengan titik acuan gedung pertemuan adalah X, Y min 11, min 5. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah posisi stadion dengan titik acuannya adalah gedung pertemuan, sama adalah, oke, kita lihat titik acuannya gedung pertemuan, yang ditanyakan adalah stadion. Berarti kita lihat titik gedung pertemuan ini, kita buat titik yang sejajar dengan stadion. Nah, ini kan gedung pertemuan di sini. Kalau kita bikin titik yang dekat dengan stadion berarti nih di sini ya. Oke. Ini adalah titik acuannya 0,0. Kemudian kalau kita buat di sini. Nih, ini dulu kita lihat dulu. Kita cari sumbu X-nya dulu. Nah, kita tarik garis ini. Oke. Nah, kita lihat titik acuannya kan gedung pertemuan di sini 0,0 ke stadion. Sumbu X ya, karena ke kanan kiri. Kalau jalan ke kiri berarti bernilai positif atau negatif. Nah, kita lihat dulu sumbu X ke kiri berarti negatif. Nah, kita hitung. Negatif 1, negatif 2. Oh, ternyata X-nya adalah. Kemudian kita akan mencari letak Y titik stadion dengan titik acuannya adalah gedung pertemuan. Kita cari sumbu Y-nya ya. Tadi X-nya sudah ketemu min 2, kita cari Y-nya. Bagaimana Ustazah kalau kita cari titik Y-nya? Nah, sama ini kita bikin gedung pertemuannya itu kan titik acuannya ya. Gedung pertemuannya di sini. Kita bikin titik yang segaris dengan stadion. Oke, ternyata di sini. Nah, ini adalah 0,0. Lalu kita lihat kalau gedung pertemuan jalan ke stadion itu naik atau turun. Kalau naik berarti bernilai positif, kalau turun berarti bernilai negatif. Nah, ini gedung pertemuan ke stadion. Berarti jalannya adalah turun ya. Ya, jalannya turun. Kita hitung. Nih, kita tarik. Bikin titik-titiknya dulu. Oke. Nah, titik pertama berarti min 1, min 2, min 3, ini min 4, ini min 5, ini min 6, min 7,
min 8 sampai stadion min 9. Nah, the last one min 10. Nah, ternyata nilai Y pada stadion dengan titik acuan gedung pertemuan adalah min 10. Jadi bisa kita tuliskan X-nya adalah min 2, sedangkan Y-nya adalah min 10. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke yang soal C. Yang ditanyakan adalah posisi sekolah dengan titik acuan stadion. Oke, kita cari titik acuannya adalah stadion. Nah, ini jadi titik acuan. Kemudian yang dicari adalah posisi sekolah. Nah, wah, ini nanti jadi ruwet ini. Jadi ruwet ini nanti. Oke. Caranya, stadion kita tarik garis yang titik yang sejajar dengan sekolah. Nah, kita hubungkannya. Oh, ternyata ketemu titiknya di sini. Ini adalah 0,0. Oke. Yang dicari tadi kan sekolah ya. Nih, sekolahnya berapa? X-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Nah, dari titik stadion ke sekolah berarti naik ya. Kalau naik artinya dia bernilai, kita cari, yang naik dulu aja nggak apa-apa, Y-nya dulu ya. Naik berarti bernilai positif. Oke, kita jalan ke sana. Kita cari titiknya. 0 min, naik tadi positif ya. 0 berarti 1, 2, 3, 4, sini 5, sini 6, sini 7, sini 8, sini 9, sini 10, sini 11. Berarti Y-nya bernilai 11. Lalu bagaimana Ustazah X-nya? Nah, kita tarik ini garis. Titik acuannya tadi kan stadion ini. Kita tarik yang sejajar dengan sekolah di sini berarti. Oke. Nah, kita hitung. Ini kan 0,0. Tara. Nah, ke kiri atau ke kanan kalau mau ke sekolah berarti ke kiri. Ke kiri artinya sumbu X-nya bernilai negatif. Nah, nih, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Jadi ketemu X-nya adalah min 5. Jadi bisa kita tuliskan posisi sekolah dengan titik acuan stadion adalah X-nya tadi min 5, Y-nya adalah 11. Oke, itu. Terakhir adalah posisi Tugu Pahlawan. Posisi Tugu Pahlawan dengan titik acuannya adalah stadion. Nah, di sini mau Ustazah ganti saja gambarnya, tetapi ini gambarnya lebih kecil. Gak apa-apa ya, daripada itu sudah ruwet. Kita lihat nih. Oke. Posisi Tugu Pahlawan dengan titik acuan stadion. Titik acuannya adalah stadion. Ini. Bentar, nggak fokus. Nah, stadionnya sini. Yang dicari adalah Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan di sini. Nah, oke. Kita cari titik yang menghubungkan antara stadion dengan tugu dulu. Dari ke sini. Oh ya, ternyata di sini. Ini artinya 0,0 karena titik acuannya di sini. Yang dicari adalah Tugu Pahlawan. Langsung kita hitung aja. Ini
dari stadion mau jalan ke Tugu Pahlawan, artinya dia jalan ke atas atau naik. Kalau naik berarti sumbu Y-nya bernilai positif. Oke, kita hitung. 1, kurang kelihatan ya, ini gini deh. 1, kemudian 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan sini 6. Oke, berarti ketemu Y-nya bernilai 6. Kemudian bagaimana X-nya? Nah, kita cari titiknya dulu. Kita hubungkan, nah, ternyata di sini. Oke. Ini titik acuannya stadion 0,0. Dari ini titik acuannya kita jalan ke Tugu, berarti ke kiri ya. Ke kiri tadi bernilai negatif. Berapa langkah? Berapa titik? Nih, min 1, min 2, dan min 3. Nah, ya benar. Berarti X-nya bernilai min 3. Maaf ini kalau tulisannya jadi ruwet gini. Semoga bisa dibaca. Nah, gitu ya. Jadi jawaban untuk posisi Tugu Pahlawan dengan titik acuan stadion adalah X, Y, min 3,6. Bisa kita tuliskan adalah min X dulu yang ditulis, min 3,6. Oke. Jadi silahkan dipahami. Yang masih belum paham boleh tanya ke temannya yang sudah paham. Jadi Ustazah ulangi lagi, kalau mencari posisi suatu titik dengan titik acuan suatu tempat yang tidak terletak pada sumbu X dan sumbu Y, maka harus kita tarik dulu titiknya. Jadi di sini nih, kan tadi titik acuannya adalah stadion, yang dicari adalah Tugu Pahlawan. Jadi kita bikin titik yang sejajar dengan titik yang dicari itu. Nih. Dan juga sejajar dengan titik acuannya. Nah, ini kan jadi titik acuannya 0,0 di sini. Kemudian ini tarik sini. Nah, ini kan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Begitu pula dengan ketika stadion menjadi titik acuan untuk museum. Museumnya ini berarti kita cari titiknya yang sejajar dengan museum di sini. Nah, ini sama mana? Nah, sama yang ini. Ini kan? Ini. Oh, sampai sini. Nah, nanti yang jadi titik acuan 0,0 di sini dan 0,0 di sini. Nah, ini harus cermat ya. Kalian harus hati-hati menghitung berapa naiknya, berapa turunnya, berapa ke kanannya, berapa ke kirinya. Nah, yang penting dipahami kalau mau membuat kalau mau menyelesaikan soal seperti ini, harus kalian bikin titik-titik yang letaknya sejajar dengan posisi yang ditanyakan dengan titik acuannya gitu. Semoga bisa dipahami. Yang masih belum paham silahkan tanya ke temannya yang sudah paham. Oke. Kemudian setelah kita bahas yang keempat, selanjutnya yang terakhir adalah kita belajar posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, ini nanti yang utama ada 3. Ada posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan berpotongan. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan posisi garisnya terhadap garis sumbu. Jadi nanti yang menjadi acuannya adalah garis sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat di sini yang sejajar itu berarti kemiringannya sama gitu ya, atau lurusnya sama. Misalkan kita lihat ini. Nah, kita cari garis yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kita fokus ke sumbu X. Sumbu X kan yang ke sini ini. Nah, ini. Berarti kita cari garis yang gambarnya adalah seperti ini. Nah, mana yang gambarnya seperti ini? Oh, ternyata ini Ustazah.
ada garis ini dan garis ini. Nah, ini adalah garis K, ini adalah garis L. Jadi, garis K dan garis L itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian, kita lihat kita cari garis sejajar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nih, sumbu Y-nya kita lihat. Oh, sumbu Y itu yang tegak lurus seperti bukan tegak lurus, tapi yang lurus berdiri seperti ini. Kita lihat mana garis yang gambarnya seperti ini. Oh, ternyata ini Ustazah, ini adalah garis M. Kemudian ini adalah garis N. Jadi, garis M dan garis N itu sejajar dengan sumbu Y gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada soal seperti ini misalkan ada contoh lain ya yang tidak lurus seperti ini, gini sama gini. Nah, ini garis A, ini garis B. Nah, kalau kita lihat seperti ini garis A itu sejajar dengan garis B. Kenapa? Karena kemiringannya sama gitu ya. Nah, bisa kalian pahami gini. Gitu. Kemudian mudah ya. Kemudian yang kedua, garis tegak lurus. Kalau garis tegak lurus itu berarti nanti seperti ini. Kita cari dulu garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X. Nah, berarti yang kebalikan dengan yang sejajar tadi kalau tegak lurus. Kalau sumbu X itu dia garisnya tidur, berarti nanti garis yang tegak lurus adalah yang berdiri. Nah, kita cari yang berdiri yang mana? Oh, ternyata garis K dan garis L. Jadi, garis K dan garis L tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita cari garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y berdiri. Berarti nanti garis yang tegak lurus adalah yang tidur. Nah, yang tidur adalah garis M dan garis N. Maka bisa dikatakan garis M dan garis N itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi kalau tegak lurus itu kebalikannya garis sumbunya. Kalau X tidur berarti nanti garis yang tegak lurus adalah garis yang berdiri. Begitu pula ketika garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang tidur karena sumbu Y itu dia berdiri gitu ya. Terakhir adalah posisi garis berpotongan. Kalau garis berpotongan, kita lihat gambarnya. Apakah suatu garis itu memotong sumbu X dan Y atau tidak? Kita lihat garis K ini dulu. Nah, garis K ini kan garisnya seperti ini. Nah, oke. Nah, dari gambar ini ternyata garis K itu memotong sumbu X dan Y. Kenapa kok memotong sumbu X dan Y? Nah, karena di sini ada titik yang bisa kita buat karena garis K itu memotong sumbu X dan Y. Nah, jadi bisa ketahuan gitu ya, bisa dibuat titik ketika garis itu berpotongan dengan garis sumbu X atau Y, berarti dia bisa dibikin titik seperti ini. Makanya dikatakan garis K itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian bagaimana dengan garis L? Oh iya, dari garis ini, dari gambar ini, garis L ternyata bisa dibuat titik di sini dan di sini. Oh, di sini ini tadi ada titik yang bisa dibuat pada sumbu X. Nah, ini sumbu Y ya. Berarti bisa dikatakan garis L itu memotong sumbu X dan sumbu Y gitu. Nanti ketika ada gambar seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, dari gambar garis ini misalkan ini garis M. Nah, garis M ini kita lihat bisa dibikin titik nggak? Oh, bisa Ustazah di sini. Nah, tapi hanya satu titik ya. Nah, dia titik ini berada pada garis apa? Pada sumbu apa? Oh, ternyata pada sumbu X. Artinya garis M itu memotong sumbu X. Apakah memotong sumbu Y? Tidak, karena
tidak dihasilkan titik pada sumbu Y gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ini adalah bahasan terakhir dari bab 2 ini. Silahkan sebagai latihan kalian kerjakan soal pada LKS uji kompetensi bab 2 yang ABCD-nya saja, yang pilihan ganda ya. Kemudian LKS itu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian bab 2. Jadi Ustazah akan menguji pemahaman kalian mengenai bab 2 ini. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanya ke teman dulu. Nanti kalau temannya juga bingung silahkan ditanyakan ke ustadz-ustadzah pembina. Nanti kalau ustadz-ustadzah pembina nggak bisa menjawab, nanti akan ditanyakan ke ustadzah, jadi akan ustadzah jawab gitu ya. Nanti perantaranya lewat ustadz dan ustadzah pembina. Semoga pertemuan kali ini bisa kalian pahami. Ustadzah harapkan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, karena nilai yang bagus itu adalah hasil dari usaha yang sungguh-sungguh. Selamat belajar. Sekian dari ustadzah, apabila ada salah mohon maaf. Kemudian apabila ini tulisannya jelek, afwan ya. Nah ini ruwet banget tadi, afwan ya. Semoga bisa dipahami pelan-pelan. Kalau misalkan penjelasannya belum paham, boleh videonya diulang-ulang, atau kalau ada temannya yang sudah paham, kalian boleh tanya ke teman yang sudah paham. Sekian dari ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.